Okay, hi guys. Besti Shira, ami sekolah Babe aula Shigundunya. Ada sekian meja, ada sekian kursi, ada AC, Penaba kayak gitu-gitu. Itu kan metodologinya. sarana lagi itu. Ya, kan aku yang tahu nggak hafal aku. Ya, kayak gitu. Jadi nggak apa namanya, nggak harus sak paragraf mejoto, ngono nggak. Kalau observasi bagus kok, kedua kelompok bagus. Yang wawancara yang kurang detail dikit, FGD oke. Baik, sudah ada pertanyaan lagi? Iya ya Bu. Sik ya, aku tak kasihan Bu, ini tidak bisa mengikuti Bu Bella. Dengar Bu Tita. Ingin saya pada saat FGD itu kan berbeda dengan observasi. Kalau observasi informannya kan hanya satu ya Bu. Kalau FGD itu kan lebih dari satu orang. FGD observasi nggak ada informannya Bu? Oh, yang wawancara mendalam. Interview kepada yang diwawancarai itu. Nah, itu kalau FGD kan lebih dari satu orang ya Bu. Yeah. Mungkin kesulitan dari fasilitator itu adalah mengatur jalannya wawancara antara satu peserta dengan peserta yang lain. Apakah harus semisal diberi kesempatan satu persatu sampai selesai atau iya. Jadi begini Bu, pengalaman ada tim sekelompok tim yang ingin mengetahui penanganan stunting di Kabupaten Tulungagung. Yang diwawancara itu sebetulnya dia akan melakukan wawancara mendalam kepada Bupati Tulungagung. Tapi namanya bupati nggak mau dong diwawancara sendiri. Ya naik iso lah itu gitu ya. Bawalah bolo-bolonya. Salah satu bolonya adalah Kadinkes Tulungagung. Kadinkes Kabupaten Tulungagung. Terus ada BPDB, Bapeda, ada juga apalah gitu. Pokoknya cah wolu, wong wolu gitu ya, orang 8. Nah, akhirnya jadilah FGD Bu, bukan wawancara. Tapi penanyanya ini pinter, bukan saya ya. Penanyanya ini pinter. Selalu pertanyaan itu ditujukan ke Pak Bupati. Pak, bagaimana sih sebetulnya penanganan stunting di sini? Jawablah Pak Bupati. Wah, ini bawa panjang, kali lebar, tapi ya sama lah kayak bahasanya Pak Yunus, kayak bahasanya Pak Catur gitu ya. Bahasanya itu yang begitu. Terus, oh gitu ya Pak ya. Lalu, sebentar. Ini ada kepala dinas, silakan menambahkan. Kepala dinas ngomong, terus, nah kepala dinas ngomongnya, kemudian, nah itu kami itu dibiayai full oleh Bapeda, disupport pembiayaannya oleh Bapeda. Oh gitu ya, Bapak di sini yang Bapeda ya? Oh itu Bapeda ngomong gitu Bu. Jadi artinya untuk memimpin, untuk menjadi fasilitator FGD itu juga harus ngeflow Bu. Ya itu lagi ngeloi, ngikutin apa kalau misalnya dibalik ke Pak Bupati, gitu Pak Bupati dari saya, oh ya mungkin dari Bapeda, jadi Pak Bupati ini jadi kayak moderator gitu ya. Akhirnya bahwa ya pewawancaranya ini ngikuti alur aja. Pada kualitatif itu kita nggak bisa maksa Bu, nggak bisa maksa belas. Cuman kalau ada partisipan yang nggak bisa ngomong, itu yang harus didorong. Mungkin Bapak yang berbaju biru tua di sebelah sana jangan badan ya, jangan badan ya. Jadi misalnya mungkin Bapak yang berbaju biru tua yang badannya agak besar di sana gitu, jangan ya. Apa? Oh lah iya, Bapak yang di sebelah sana yang ujung Pak gitu misalnya. Kayak begitu. Jangan ibu yang badannya gede, waduh nuwesu deh gitu ya. Kalau yang positif malah bagus. Mungkin ibu yang berkerudung berwarna lilac langsing sekali Bu, nah gitu boleh lah begitu. Ya, itu Bu.
harus mendorong, kita fasilitator harus mendorong. Saya ingin bercerita sebelum ke transkripsi sini. Saya kemarin baru dari Jakarta, sempat mampir ke Sarinah, Jakarta, karena dikabari oleh teman saya, katanya ada hari belanja diskon, HBD ya, hari belanja diskon Indonesia. Sehingga saya ke sana. Lagian di Sarinah itu sudah berubah, kamu harus ke sana melihat, gitu kan? Ya, saya taunya Sarinah zaman dulu dan Sarinah yang ada di sini, gitu kan? Saya masuklah ke Sarinah lantai 1. Itu sederetan baju batik desainer dari desainer TOP BGT di Indonesia, salah satunya adalah Oscar Lawalata, yang begitu pintu masuk itu langsung Oscar Lawalata gitu. Yang lainnya ya ada Ida Royani, ada apa itu, banyak di situ. Di sana ada outer plus kulot, plus kulot dengan kain yang bertema sama, dengan kain yang sama. Saya cuma lihat, oke, temanya adalah merah putih 77 tahun Indonesia. Jadi diskonnya itu 7% ditambah 7%. Ya salam gitu ya, itu 7% gitu, cuman diskon 7%. Saya datang lah, wong itu langsung mencolok di depan mata, dipakai manekin gitu. Saya lihat, 5,1 juta ya, pantas lah, Oscar Lawalata gitu kan. Lah ngapain ya, 5.100.000 itu ngapain kok pakai 100 ya? Tak delok mana? 51 juta Burina. Dan iku sing yo gak patek-patek. Oh, kan maksudku iki ya, kalau saya itu kan kalau ya oke lah, itu bahan mahal, dia barang mahal, oke lah. Iki ya wis outer batik biasa katun. Cuman dia desainernya si Oscar Lawalata itu, dan itu 51 juta. Dan di situ ada kipas. Saya penggemar kipas kan. Ada yang kipas semine ya, begitu dibelak gitu kira-kira ya segini lah. Biasalah, saya juga punya, tapi ya rego tuku nang Bali ki ya rego 35 gitu ya, 50 ngono kan. Di situ 9 juta. Batian duduk batik truntum lah gitu ya, kawung lah atau apalah, enggak batian ya si Oscar kali ya yang bilang yang desain itu 9 juta. Itu sampai saya tuh opo-opoan ini gitu ya. Dan ada beberapa orang yang keluar dari butiknya si Oscar Lawalata itu bawa tas. Itu kan koyo iyo mengiki minta dhewe ta ya opo duwike iku ya. Itu enggak ada yang di bawah. Ada tapi bukan dia punya Oscar. Kipas 40.000 itu saya syok. Kok ono ya kipas di 40.000 ning kene gitu. Ya koyo ning Bali, kipas Bali biasa yang dari kayu itu, dari bambu atau dari kayu itu, tapi bukan punya Oscar. Ya cuma itu satu-satunya barang yang mungkin saya bisa beli gitu ya, yang lainnya tuh sudah out of reach. Dan ternyata brand itu luar biasa. Makanya mungkin itu bisa memberikan insight pada Bapak Ibu betapa kuatnya brand Oscar Lawalata, dihargai 51 juta untuk sebuah setelan, itu nggak masuk akal buat saya. Tapi ada yang beli. Jadi, nah, berlatar belakang tersebut, saya itu masih gumun-gumun, pulang dari Sarinah itu masih gumun-gumun, kok iso ya bakulan batik sak mono larange gitu ya. Terus pulanglah Jakarta Malang di Abdurrahman Saleh. Ya, ini kan sungguh kontras gitu kan. Landing di tengah sawah gitu kan. Yang saya itu bahkan kemudian lihat kanan kiri, ini ABD Saleh ini tidak ada kemajuan ya dari tahun ke tahun gitu. Saya sudah nggak naik pesawat itu sudah berapa lama gitu, dan ketika landing di ABD Saleh ada padi-padi, terus saya sampai batin jadi ditanduri telo iki yo menghasilkan kan gitu kan. Nah, tapi kemarin Pak Yunus sempat terpikir untuk pemasaran ya. Jadi untuk mengangkat topik pemasaran di rumah sakit Angkatan Udara di Abdurrahman Saleh. Nah, maksud saya, jadi Bapak Ibu jangan minder kalau rumah sakitnya di desa. Sebaliknya, jangan juga berbesar hati kalau rumah sakitnya di Kuto. Brand is brand gitu. Jadi dijual dimanapun, dia ya tetap payu. Tanpa marketing pun, ya tetap payu. Bayangkan dalam hari belanja diskon nasional di Sarinah, 51 juta itu diskon 7%. Jadi mek piro? 50 itu
telung atau 50.000. Ngefek nggak sih? Plus 7% lagi. Bukan 77% loh ya, 7% plus 7% dari yang 7% itu. Jadi ya paling diskon 500.000 gak nyampe. Itu ada yang beli Bapak Ibu. Jadi hal-hal semacam brand itu sangat layak untuk diteliti. Kenapa brandnya? Ya ampun, Pak Onis tahu nggak sih Oscar Lawalata? Tahu orangnya kan? Orangnya kayak ngono kuwi kan? Dan itu ku iso dodolan 51 juta Pak. Itu loh luar biasa. Ya kan? Ya Regi Lawalatanya saya suka. Siapa dulu deh sing siji nih? Lawalata satu. Hah? Mario Lawalata saya suka gitu ya. Mario Lawalata saya suka. Hah? Oscar. Oh sudah, dia sudah. Oh, saya kira belum. Jadi topik-topik brand itu sangat menarik menurut saya. Makanya kemarin saya menawarkan tentang emotional branding, tapi yang diteliti secara kualitatif. Yang dulu pernah diteliti oleh Bu Nur Anissa angkatan 2015 itu emotional branding punyanya Mark Group, itu diteliti secara kuantitatif, tapi belum ada yang meneliti secara kualitatif. Itu aja sih untuk insight. Baik, kita kembali ke kualitatif tentang memahami cara melakukan transkripsi. Kalau tadi Bapak Ibu sudah melakukan transkripsi ini bahasa lainnya verbatim ya Bapak Ibu. Verbatim itu adalah namanya ini berasal dari bahasa Latin. Trans itu memindahkan, memindah, berpindah. Scribere itu adalah tulisan. Jadi memindahkan apa yang disampaikan oleh partisipan, baik bentuknya FGD maupun apalagi dalam bentuknya wawancara mendalam ke dalam sebuah bentuk tulisan. Di dulu-dulu kakak kelas ini sering mengaku melakukan FGD untuk alternatif solusi maupun untuk identifikasi akar masalah. Tapi tidak ada catatan sama sekali, sehingga tidak ada bukti. Jadi kan bisa saja dosen-dosennya itu tenan tah iki gitu ya, tenan tah melakukan FGD, jangan-jangan ngarang. Nah kalau ada verbatim ini, kita akan bisa tahu bahwa yang disampaikan itu benar adanya atau rekaan semata. Nah, mengapa melakukan transkripsi? Ada 3 alasan kenapa kita perlu melakukan transkripsi. Yang pertama adalah rekonstruksi percakapan. Pada saat orang bercakap-cakap itu kan belum tentu mulus, belum tentu lancar ya. Selalu ada jeda, selalu ada stuck pada saat wawancara, selalu ada gangguan gitu ya. Sehingga distraksi sehingga orang itu tidak bisa lancar ngobrol. Nah, kalau sudah begitu, itu juga harus dituliskan di dalam verbatim. Kayak tadi, bagus itu Pak Unis bilang, partisipan nampak tersenyum, kemudian tertawa, menatap dalam, gitu ya. Itu kan menggambarkan situasi pada saat tersebut. Distraksi deh. Pokoknya kalau sudah kosok-kosok masuk, itu wis langsung semua mata langsung lihat jam. Begitu, itu kita harus melakukan rekonstruksi percakapan. Yang kemarin saya sampaikan ada dosen yang mewawancara Menteri Keuangan dan tidak boleh merekam, itu luar biasa. Nah kalau Bapak Ibu di sini, saya harap nanti karena hasil akhir dari magang ini adalah manuskrip yang perlu dipublikasi, maka kalau pada kuantitatif itu data kuantitatifnya, data kuesionernya itu dikumpulkan. Kalau ini verbatimnya, dan jangan gampang-gampang dibusek rekaman itu. Kalau perlu video. Jadi sekarang ini banyak sekali. Kemarin itu ada yang saya di Bandung itu Pak Kabit Jangnya itu handphone dinyalakan ditaruh di saku yang kameranya menonjol gitu kan. Jadi bisa merekam. Nah sekarang kan banyak ya. Sekarang kan banyak yang yang kamera atau alat perekam yang tidak ketoro, misalnya pulpen bentuk E gitu ya, atau kayak begini ditaruh MP3 tapi yang voice aja. Kalau Bapak Ibu yang rekam pakai video itu mungkin lebih mahal lagi harganya, tapi kalau untuk peneliti kualitatif ya itu harus dialokasikan. Ya itu tadi saya bilang rekam voice yang paling bagus itu 750.
Roto-roto 400. Kalau kamera lebih mahal. Ya, di atas 750. Adalah karena kita harus melakukan rekonstruksi percakapan. Yang kedua, bisa menggambarkan situasi yang terjadi. Kenapa? Bapak Ibu sebagai instrumen penelitian kualitatif itu kan perlu diukur validitas dan reliabilitasnya, perlu diukur kesahihan Bapak Ibu sebagai instrumen penelitian. Ya apa caranya dengan melihat verbatim. Jadi kalau saya tadi bilang ke Pak Unix baleni wawancara ulang gitu ya. Itu karena saya menganggap bahwa Pak Unix sebagai instrumen penelitian kualitatif dalam melakukan wawancara mendalam itu kurang valid dan kurang reliable, kurang sahih. Dari mana Bu Tita tahu? Dari verbatim. Lah wong iki durung Marius mencolot nang pertanyaan yang lain. Ini belum selesai mencolot lagi ke pertanyaan yang lain gitu ya. Itu artinya dia belum sahih sebagai instrumen penelitian kualitatif. Jadi untuk menggambarkan situasi yang terjadi di sana. Bisa jadi yang tidak sahih adalah partisipannya. Ketika diwawancara terus ngeslong. Karena tiba-tiba anaknya nangis, mak-mak ini biasanya sering kali terjadi, mak-mak kemudian anaknya nangis, kutu tuku bakso dan lain sebagainya gitu ya. Terus ketika kembali diwawancara menjadi ngeslong lah ya, menjadi tidak runtut lagi. Itu bisa terjadi. Dan karena keterbatasan ingatan, maka ketika Bu Asfi yang saya ceritakan itu tidak menggunakan recording pada saat wawancara, begitu keluar dari kantornya si informan, dia langsung typing, dia langsung mengetik seluruh percakapan tersebut seingatnya dia. Karena ya terbatas. Karena keterbatasan ingatan, nggak mungkin kita itu ingat apa seluruh percakapan yang pada saat itu kita 30 menit aja harus nggak ingat ya kita. Ya cuma tahu intinya gitu. Bu Tita tadi marah gitu. Bisa jadi Bu Tita marah. Barusan saya dikonsuli mahasiswa penyakit dalam, PPDS penyakit dalam. Kemudian yang membuat saya pernah bilang saya lagi bad mood karena habis konsultasi itu, yang kemudian ditangkap oleh dua mahasiswa PPDS ini, disampaikan ke pembimbing satu, dibilangnya tadi Bu Tita marah. Saya tahunya karena saya telepon sendiri ke seniornya. Tadi Bu Tita marah-marah, kenapa? Karena PPT yang saya konsulkan ke beliau itu terlalu detail. Jadi saya mengutip apa yang disampaikan oleh pembimbing satu. Bu Tita marah karena PPT yang kami tulis itu terlalu detail. Bu Tita nggak mau. Duh, kok keliru terusan, gitu kan? Jadi artinya ada keterbatasan ingatan. Dia yang ditangkap hanyalah saya marah karena PPT-nya tidak sesuai. Padahal tidak begitu ceritanya. Mereka konsultasi ke saya kasih masukan tentang makalah. Mereka berkilah, maaf Bu Tita, maaf Dok, ini sudah kami sebar ke seluruh senior sehingga tidak bisa diubah. Oh, sudah disebar ya? Iya, saya nggak bisa kasih masukan. Iya, nggak bisa Dok. Oh ya sudah, wes, Mario, oke, makalah, wes, kok ayo, wes, tak usah, wes. Yang kedua PPT, kami konsul PPT saja. Oh iya, ayo. Jadi menurut saya ini terlalu banyak kata-kata, harusnya skema aja gitu. Nanti supaya, karena ini adalah proyek kualitatif pertama pada PPDS IPD, saya bilang. Jadi saya ingin menampilkan, maaf Dok, karena menurut kakak-kakak kelas kami, ini PPT-nya ya sudah begini nih, putih, nggak boleh macem-macem. Emang saya bilang, background-nya suruh macem-macem. Skema, maaf Dok, karena KPS kami, gitu, dia berlindung di bawah KPS, sopo gak pegel. Ya langsung tak balik no. Oke Bu, Pak, dibawa pulang aja berkas sama PPT-nya, makalahnya sama PPT-nya. Nggak ada guna kita konsultasi hari ini. Betul nggak sih? Iya kan? Nggak ada guna kita konsultasi hari ini. Terus mereka diem. Oh ya udah, silakan pulang. Saya dibilang marah, ya saya marah memang. Terus konten memang lapo. Berkasnya dikekno aku, PPT-nya dikekno aku, janjian Kemis ditunda semua. Iya, janjian Kemis ditunda semua. Semua saya kasih masukan, sik ngomong ngono. Sudah pulang aja. Dan tidak dengan nada marah saya. Cuman saya bilang, pulang aja Pak, Bu. Sudah nggak ada yang kita bicarakan kan? Iya nggak? Diam aja. Sudah pulang sampai ketemu di ujian. Dan saya dibilang marah karena PPT
PPT-nya terlalu panjang. Kan bukan itu esensinya, ya kan? Sehingga ini ada kata, makanya kita harus pakai verbatim. Terus 1 menit wawancara Bapak Ibu, makanya jangan banyak-banyak wawancaranya. Kemarin tadi yang Pak Fritz berapa menit ya wawancaranya ya Bu? 19 menit. Pak Catur berapa menit wawancaranya? 14. Ya oke lah, cukup. Karena 1 menit wawancara itu untuk menulis lagi itu sekitar 20 menit. Kalau untuk newbie ya, untuk newbie, untuk rookie itu 20 menitan lah. Karena apa? Ngerungokno kan? Selamat pagi P gitu kan, pewawancara. Selamat pagi Pak Catur gitu kan. Terus sudah, terus tiba-tiba mari ngono sing ngomong, Pak, ini loh Pak, Bu Vira sudah datang Pak, gitu kan. Terus balik meneh gitu kan, balik meneh ke awal. Ditambah lagi kita harus field notes, menuliskan field notes, ekspresinya, gesturnya, berada di mana, beralih kedua gitu. Itu 1 menit wawancara, 20 menit hingga 30 menit menuliskan transkripsi. Jadi tolong dipertimbangkan untuk penelitian kualitatif. Tapi ada jasa untuk pengetikan transkripsi. Jasa pengetikan transkripsi. Ada. Dan tapi, cuman Bapak Ibu harus melihat lagi yang bisa mendengarkan. Oh, ada gigglingnya, ada ketawanya, ada senyum sambil nginget-nginget. Waktu itu, waktu tak banyak Pak Fritz kayak gimana ya, bersemangat, berapi-api, marah, menatap dalam mata saya, misalnya kayak gitu. Gitu ya. Ini contohnya Bu Bella, cekak aus itu singkat banget. Apa sih? Apa unik cekak aus iki wong sing kulonan iki pinter iki. Cekak aus itu singkat banget. Hah? Iya, singkat banget. Jadi kalau kita mau wawancara, kalau ini adalah wawancara antara pewawancara dan manajer, pewawancara akan menanyakan, monggo Bu, pewawancara akan menanyakan apakah tahun depan akan ada rencana PHK, manajer menjawab enggak. Maka verbatim jika ditulis hanya begini, saya sebagai partner peneliti kualitatif, saya akan membaca, iki enggak, iki jawabnya cepat, alon, ambek perengesan, atau ambek mencureng, atau ambek gimana? Enggak bisa tergambar. Enggak, selesai. Tapi kalau seperti ini, ketika wawancaranya, apakah tahun depan akan ada rencana PHK? Dijawab. Manajer diam sekitar 10 menit, mengerutkan kening, tangan di dagu, mata melihat ke atas, dan kemudian berkata dengan pelan, enggak. Menggambarkan enggak? Menggambarkan manajernya ngapain? Manajernya mau ngomong ini ragu-ragu, mikir, yo apa enggak yo, gitu. Sampai akhirnya dia memutuskan bilang enggak dengan suara pelan, itu tergambar di dalam transkrip penelitian. Nanti pada saat magang, Bapak Ibu juga harus menuliskannya seperti itu. Jadi Bapak Ibu ini valid and reliable sebagai instrumen penelitian. Begitu. Pak Coki dan Pak Irwan senang sekali pasti karena di sana dibimbing oleh Bu Wiwin yang peneliti kualitatif. Ya. Kalau di RSI Aisyah dibimbing oleh siapa ya? Oh, yang kualitatif kan Bu Ocha, Farida Rozani. Oh, sudah nggak di situ. Oke. Nah, Bapak Ibu, tolong tadi yang saya bilang, tolong lebih peka lagi, mampukan diri untuk memperhatikan komunikasi nonverbal dan paraverbal. Verbal itu kan begini, ya kan? Verbal itu Bapak Ibu tolong ya perhatikan dengan jam kuliah, ini verbal. Tapi kalau saya bilang, Bu Cicin, tolong ya, lain kali perhatikan jam kuliah. Itu akan berbeda. Bu Cicin sok gemeter itu, kan? Gitu. Bu Cicin sok gemeter itu kalau begitu. Sampai saya begini mendekat,
kapan-kapan diperhatikan ya jam kuliah gitu. Bisa gemeter itu ya. Daripada saya bilang, Bapak Ibu tolong perhatikan jam kuliah. Ini kan untuk semua orang bisa, ya itu gawe aku lah, gawe sebelah, untuk gawe aku lah sebelah gitu kan. Tapi kalau saya sampai mendekat, nah itu para verbal dan non verbalnya. Non verbalnya itu adalah ketika saya mendekat, tepuk-tepuk, itu adalah non verbal saya. Ditambah lagi, kalau tadi Pak Unik sampai bilang informan mengerutkan kening atau sambil melirik. Nah, gini ini kan Bu Cicin kapan-kapan tepat waktu ya sambil saya lirik begini itu pasti lesat ini gue hilang gitu ya, begitu. Apalagi makanya di sini saya tuliskan ekspresi yang ada di sini. Ekspresi yang di tengah yang ditulis surprise itu adalah ekspresi terkejut. Tapi kita tidak boleh ngomong bahwa informan terkejut. Nggak boleh. Yang boleh kita lakukan, informan membelalakkan mata, mengangkat alisnya, kemudian mulutnya terbuka. Itu terkejut tapi ngomong. Ya, misalnya seperti itu. Itu yang harus kita tuliskan. Mampukan untuk memperhatikan komunikasi nonverbal. Seperti kalau tadi Bu Rina yang sampai begini pelan-pelan gitu ya, itu juga artinya sedang butuh pertolongan. Presentasi sampai batuk-batuk, jadi tawari kayak mau minum meskipun tidak gitu ya, kayak begitu. Itu adalah presentasi nonverbal dan paraverbal. Ini sangat penting untuk penelitian kualitatif. Jadi untuk yang penelitian kualitatif masih bertekad bulat untuk penelitian kualitatif. Ini adalah contohnya. Contoh, iya ini nggak bisa tak gedein karena ini adalah saya screenshot terus saya taruh di situ. Beberapa hal yang harus dituliskan di dalam verbatim, kalau itu fenomenologi, adalah satu, waktu dan tempat wawancara. Tadi ada beberapa verbatim yang baik itu observasi, FGD maupun wawancara mendalam yang tidak ada waktu dan tempat wawancara. Itu harus ditulis. Bahkan suasana di situs penelitian itu harus ditulis. Tadi, oh ya, untuk kelompok yang lantai 6, terima kasih tadi kelewatan saya. Terima kasih sekali tadi sudah jujur untuk tidak sok tahu menilai atau melaporkan aula. Jadi dituliskan kan di dalam verbatimnya kelompoknya Bu Ina tadi bahwa tidak bisa mengamati karena sedang ada kegiatan kemahasiswaan. Dia juga tidak bilang kemahasiswaan S1, nggak tahu dia. Jangan sok tahu kemahasiswaan S1, jangan-jangan mahasiswa vokasi pinjem aula, kan nggak tahu kita. Gitu. Jadi seperti itu. Kemarin beruntunglah ya Bapak Ibu yang di MMRS ini kita tidak terlalu banget. Kalau mahasiswa baru kan harus mengikuti acara upacara di UB sana, hanya itu, tapi tidak semuanya. Jadi mahasiswa Raja Brawijaya, mahasiswa di UB ini diminta S1, S2, S3 diminta membuat video perkenalan untuk TikTok selama 2 menit. Please. Ngomong apa? Lama sekali ngomong apa coba. Nah, terus yang mahasiswa, ada dong mahasiswa S2 keperawatan kemarin ditunjukkan lagunya itu Ojo Dibandingke. Terus dia itu bapak-bapak, terus dia itu duduk di meja begini. Terus ketika lagunya berbunyi itu dia, nama saya ini, terus lagunya terus ngomong, saya dari program studi S2 magister keperawatan. Ya cuma gini-gini aja dia sampai 2 menit sampai selesai lagunya, ya kan? Itu yang mahasiswa S2 keperawatan. Ada yang mahasiswa S1 dari mana? Kalimantan. Saya ini dari Kalimantan Barat, saya kuliah di fakultas ini gitu, bukan dari kedokteran. Fakultas, iya kalau nggak salah. Dia itu kan fakultas ilmu apa katanya. Terus habis itu dia dari dia, saya sedang akan makan malam, lapar sekali guys. Karena sejak pagi saya belum makan, kembut orangnya itu gendut. Terus buka mie, kayaknya ramyeon gitu. Terus makan. Enak sekali guys. Terus selama 2 menit ke depan kita disuruh lihat dia makan. Itu
itu mahasiswa S2 pun disuruh begitu. Yang saya belum lihat mahasiswa S3. Kemarin S2 keperawatan ya gitu. Pakai aja dibanding itu lagunya, soundtracknya, terus dia tinggal begini-begini aja. Dia nggak ngomong sama sekali bahkan. Ya, jadi suasana situs penelitian sudah digambarkan dengan baik pada kelompoknya Bu Ina. Kemudian seluruh perkataan informan termasuk itu yang si Pak Fritz tadi itu banyak sekali E-nya ya. Itu disampaikan. Bahkan mungkin kalau Pak Fritz mungkin sambil kipas-kipas, karena saya kebetulan juga ngelihat pas Pak Fritz wawancara, itu dia beberapa kali begini, beberapa kali lepas masker gitu. Dan itu tidak dituliskan gitu, tidak dituliskan. Makanya kalau nulis verbatim itu begitu habis wawancara satu orang, langsung tulisan biar nggak lupa. Begitu ceritanya. Menarik kok, menantang sih kalau kualitatif ini. Kalau yang suka, ya wujudnya Pak Marshall juga grounded padahal ya lulus. Jadi tidak masalah lama. Jadi begini loh Bapak Ibu, kalau kuantitatif itu kan proposalis ujian proposalis kualitatif paling begitu lulus 2 minggu dari keluar dari workshop ini bisa saya suruh ujian. Saya suruh ujian proposal. Dan yang kuanti biasa aja, nggak usah wih Bu Ami ujian biasa aja, keles gitu ya, karena urusannya dia lebih panjang. Tapi saya pastikan saya tidak akan membiarkan lebih dari akhir semester 4. Tuh, kan ada saya penjaminnya. Gitu. Terus yang berikutnya adalah ekspresi dan gestur informan, itu yang harus juga dituliskan. Yang kemarin belum ya. Yang Pak Unik sudah bisa, kelompoknya Pak Unik sudah bagus menuliskan gestur dan ekspresi dari informan. Cuman kurang probing sedikit. Ini bisa kita lihat di sini ya. Bisa kita lihat, ini di kamar VIP sebuah rumah sakit. Dia bilang, seru nih, di sini ada yang dari UMM nggak? Nggak ada ya? Ada yang magang di UMM ya? Oh, sama? Oh, sama Pak Dedi. Nah, ini di rumah sakit UMM. Jadi, di Serunik kamar 301 merupakan ruangan kelas 2 yang disediakan oleh rumah sakit UMM, berisi 4 tempat tidur. Saya bersama kepala ruangan Seruni bernama Mas, gitu kan, disebutkan, diperkenalkan dengan Bu pada pasien ini sebagai calon informan. Sebelum masuk ruangan, Mas Irul memberi salam, kemudian memperkenalkan saya jika akan melakukan wawancara kepada Bu Ida untuk tugas akhir TC. Itu dituliskan, Bapak Ibu. Terus, nah ini. Ketika saya dan Mas Irul masuk kamar, pasien sedang tiduran ditemani dengan seorang wanita yang sedang mengambil air. Tidak disebutkan itu anaknya, tetangganya, dulure, apa tidak. Tapi seorang wanita yang sedang mengambil air. Karena itu pengamatan, observasi. Jadi kalau dia ngomong, ditemani oleh anaknya sedang mengambil air, itu asumsi. Sudah? Di kamar 301, letak tempat tidur Bu Ida berada di dekat pintu masuk dan kamar mandi sebelah kiri. Sehingga kalau kita membaca ini seolah-olah kita bisa membayangkan, oke, iki mlebu tempat tidur ndek kene, jadinya ndek kono. Ya. Kemudian di ruangan itu tidak ada pasien lain, hanya Bu Ida, sehingga 3 tempat tidur kosong, tidak ada yang menempati karena tidak ada pasien. Nah, seperti ini nih dijelaskan. Kemudian dia memperkenalkan diri, sama saya Rizkia, saya mahasiswa UB. Ini baru awalnya. Ini yang saya ceritakan, Bu Rizkia ini ada yang sampai tidak bisa mewawancara partisipan di situ, tapi kemudian dia ke rumahnya dan diomai, diajak ngomong bahasa Jawa halus, sementara Bu Kiki ini orang Madura. Akhirnya dia dihentikan. Jadi sudah kan cerita dados ngeten lho Mbak, kula niki lah gitu ya. Kula niki mlebet teng rumah sakit UMM niku mertuanya ceruit to. Dan kemudian akhirnya Bu Rika, nggih, baik, terima kasih. Dia cuma bisa njem mboten matur nuwun. Bu Rizkia ini. Yang akhirnya kemudian, "Ya Bu, baik, saya pamit, terima kasih, informasinya sangat berharga sekali." Diberikanlah cendera mata, pulang dan tidak diolah. Nggak ngerti Bu Rizkia. Kan yang meneliti Bu Rizkia, bukan saya.
Ya saya bisa, tapi kemudian kan ini belum dalam, dia nggak bisa probing, nggak bisa bracketing dari kata-kata bahasa Jawa itu. Begitu ceritanya. Ini adalah verbatim fenomenologi. Kemarin ya. Lalu ini adalah contoh lagi beberapa hal yang harus ditulis. Maaf. Ini adalah contoh verbatim yang field notes-nya itu bagus, sambil berkaca-kaca, sambil matanya berkaca-kaca, matanya melihat ke atas gitu ya. Itu adalah penelitian dengan field notes yang bagus. Nah, contohnya ini saya beri contoh. Ya, iya. 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 Nanti tergantung dari diskusi. Jadi data kalau di kuantitatif itu kan selalu dilakukan cleaning, selalu dilakukan coding gitu ya, kemudian dianalisis. Nah, nanti itu analisisnya bersama pembimbing. Kalau pembimbing bilang turun, kembali ulang. Kalau enggak, kalau cukup ya udah cukup. Nah, ini adalah penelitiannya Bu Maria Kewasolot yang ingin mengetahui ritual Hoing Temodok sebelum ibu melahirkan masuk ke rumah sakit. Dia bahasanya pakai bahasa sana aslinya ini. Ini yang sudah diterjemahkan. Nah ini, Jo kita rasa paling beruntung dan dapat suami macam dia, kalau ada kita so abis. Badan kita pasti entahlah ini bengko atau bengko ero gegara hari ikopi kerian kebon gitu ya. Itu pakai bahasa asli nggak apa-apa. Jadi kan kemarin kayak Pak Fritz ingin melakukan penelitian kualitatif di Morowali, itu dibolehin mau pakai pi, mau pakai mi, mau pakai apapun di sana gitu ya, mau mi pakai mi kah? Mi kan? Ya pakai mi gitu boleh aja. Ini bahkan saya nggak ngerti hand me sekarang ini dia Shopee merantau, jadi gitulah, aku nggak ngerti, sehingga dia harus mengulang, membahasakan, mentranslate dalam bahasa Indonesia, karena pengujinya nggak ada yang paham dia pakai bahasa sana itu. Ada yang murni pakai bahasa Larantuka, plus semuanya pakai bahasa Larantuka, itu dia. Nah itu seperti ini. Ini juga kurang detail ya pada awal-awal. Biasanya informan pertama itu biasanya tidak detail, informan pertama, tapi setelah informan kedua baru bagus. Lagi saya share lagi contohnya. Belum ganti, nggak mau ganti.
ganti ya? Di sini sudah berganti. Ini punya Bu Eril tuh bagus banget. Ada yang bisa tahu nggak ini gimana caranya? Hah? Oh memang lemah. Jadi ini bahkan Bapak Ibu dituliskan oleh Bu Eril dari Baptis Batu. Dia ingin mengetahui pengalaman pasien pada saat dirawat di rumah sakit Baptis Batu. Dituliskan di situ, ya wis nanti baca aja punya Bu Eril. Di situ dituliskan partisipan adalah seorang wanita berusia 54 tahun. Jadi tidak seperti tadi informan usia gitu, jenis kelamin laki-laki enggak. Jadi ditulis dideskripsikan berupa kalimat. Partisipan adalah seorang wanita berusia 54 tahun bersuku Jawa. Partisipan bekerja selama 2 tahun di Poli Dalam. Partisipan telah memiliki 3 anak dan 1 cucu. Sebelumnya bekerja di Poli Kulit dan unit rawat inap, itu dituliskan. Bahkan kemudian peneliti sampai di kediaman partisipan dengan mengendarai motor pada hari Rabu jam 18.20 dengan cuaca gerimis. Rumah berada di tepi jalan, lalu lintas tidak ramai. Sesekali ada motor lewat, terdengar suara jangkrik sayup-sayup. Batu banget gitu ya. Mungkin di Beijing. Di sini bagus banget. Nanti mungkin Bapak Ibu yang tertarik untuk penelitian kualitatif di ruang baca itu bisa lihat field notes-nya Bu Eril, bagus banget. Partisipan tertawa dengan membungkukkan badan, itu ditulis sampai membungkukkan badan, berkayak gitulah. Jadi begitu kira-kira. Ada lagi satu lagi punyanya Pak Rio. Iya. 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 Bisa Pak. Yang saya cerita kayak Pak Zani itu ya, dia merasa kurang ini, analisisnya kurang. Bu Eril itu menemukan 92 tema Pak di dalam penelitiannya. Piyelah nulis di gini tesis itu 92 tema. Enggak Bu, ini harus direduksi lagi, harus digabung-gabungkan lagi. Enggak mungkin Bu Tita, enggak mungkin. Jadi Bu Eril itu adalah salah satu mahasiswa, saya kan selalu bilang mahasiswa Bu Eril itu adalah fenomenologi yang paling bagus. Mahasiswa yang paling brilian dan mendapatkan nilai maksimal pada saat proposal. Maksimal, bahkan pengujinya itu bilang ke saya, Prof biji 100, dia tak biji 100 untuk tesis, penguji satunya, Prof Yuyun ya. Nah, kemudian ketika menganalisis kok suwi Bu Eril ini dengan kecerdasan beliau itu mestinya gak suwi-suwi banget. Memang betul, dia tenggelam dalam data. Pak Zani itu juga tenggelam dalam data. Jadi dianalisis ini jadi misalnya begini, partisipan merasa mendapatkan bantuan sama partisipan ingin mendapatkan bantuan sama partisipan seolah-olah mendapatkan bantuan, itu dijadikan tema yang berbeda. Itu yang namanya dia tenggelam dalam data. Ya kalau mahasiswa tenggelam dalam data ya pembimbingnya kan harus mengulungkan jutek toh ya, mengulungkan jutek untuk dirangge, mengelungkan jude untuk cintasi, untuk teleskon ketelesen kok gitu, kayak gitu. Memang begitu Pak. Iya. Itu coba cari satu aja mistyping yang ada di sana, satu aja cari di tesisnya di sana, baca, gak ada. Ketik 5 itu, jadi kan spasi kalau masuk paragraf baru itu kan di dalam panduan tesis itu harus 5 spasi, tus gitu kan. Kan kita kalau
Ya kalau saya itu kan langsung tap kan ya. Iya nggak sih? Tap jret. Tidak Bu Tita, tap itu 6 ketuk. Sumprit sampai kayak gitu. Jadi di pedoman Bu Tita nulis MMRS menulis harus 5 ketuk masuk. Ya saya spasi Jiro Lupatmo. Jadi setiap kali saya betulkan di atas kok menclek sih, kok gak otomatis gitu. Karena 5 ketuk itu Bu Eril. diketuk Jiro Lupatmo spasi. Ya aku juga nggak ngerti kenapa dia bisa tahu. Oke, itu adalah ada lagi sebelum kita istirahat untuk persiapan sholat Jumat. Oh ini nih, saya nemu tiba oh sebentar Bu Cicin ya. Yang kelompok 6 observasi lantai ya, kata-kata kami diganti tim pengamat atau tim observer. Kata tanya tidak boleh ditulis dalam kalimat berita Bu. Apa, bagaimana, di mana, sedang apa, bersama siapa. Itu nggak boleh ada. Banyak kata-kata di mana pada kelompoknya Bu Cicin, Bu Sakina, dan Bu Anabella ini. Di mana itu banyak. Kata tanya tidak boleh ditulis di dalam kalimat berita. Bapak Ibu silakan download PUEPI 2016. Free download. PUEPI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PUEPI 2016. Sudah nggak kosong EYD yo. Kalau yang kelompoknya Pak Coki, Bu Novi, tolong lihat struktur kalimatnya, SPOK-nya, ada S-nya apa enggak gitu. Terus angka tidak boleh di awal kalimat, jadi 8 panel gitu nggak boleh, ditulisnya sejumlah. Paham ya? Jadi tidak boleh 24 orang berada di dalam kelas ini, tidak boleh. Sejumlah, sebanyak 24. Kata sambung sedangkan, tetapi, namun itu tidak, dan itu tidak boleh di awal kalimat. Oke, apa ya tadi ya? Bu Rizkin tanya. Dianalisis dulu Bu, analisis tema. Jadi bisa share screen nggak ya punyanya Pak Ipit punyanya Pak Fritz tadi? Cara menganalisisnya. Maksudku sing wawancara Pak Fritz. Aku kalau aku bimbing lah males-males ngono. langsung drop. Alah, rudek ada. Iya dah. Iya anjene. Daring, yang daring. Terus. Oh, enggak. Enggak. Kita kan di sini grup gedung ini tuh mantan dekanat ya, mantan dekanat jadi anunya pasti gede. Tapi entahlah ya. Bisa Pak. Grogi. Ingetan. Tenang, tenang. Pak, sing anu Pak. Sing jawaban pertama dari Pak Fritz tadi. Ini saya contohkan ya Bu Cicin.
dan Bapak Ibu semua. Ya, ini. Hop. Jadi saya terkonfirmasi itu agak jauhin, agak naikkan. Jadi saya terkonfirmasi itu agak naikkan. Nah, ini misalnya Bu, nanti pada saat analisis tema, saya terkonfirmasi di tahun 2020 Desember. Bold. Itu adalah salah satu kalimat kuncinya Pak Fritz, partisipan. Saya terkonfirmasi di tahun 2020, itu di bold, itu kalimat kunci. Ya kan? Terus awalnya saya memang baru tiba dari Morowali, bold lagi, itu juga kalimat kuncinya. Ya kan? Terus lagi saya tiba tidak ada gejala apapun, bold lagi. Ojo dari Morowali toh, saya baru tiba dari Morowali. Saya baru tiba dari Morowali. Oh. Terus tanggal 28 saya sempat jalan-jalan ke mall. Itu juga bold. Gitu Bu Cicin dan Bapak Ibu semua. Nanti pada saat apa namanya? FGD juga demikian. Tadi yang disampaikan Pak Yunus dan Bu Silvi tadi kan banyak ya, sing global lah, sing opo lah, itu di bold, kemudian digabung dari omongannya Pak Fritz seorang, ini baru tiba di Morowali, terkonfirmasi 2020, tidak ada gejala pun, sempat jalan-jalan ke mall. Kalau dimasukkan dalam tema, itu temanya apa ya? Kira-kira kalau itu dimasukkan, saya baru tiba dari bisa kronologis terjadinya COVID atau kronologis ketularan COVID gitu, tertularlah. Begitu contohnya. Lagi kena hujan dan terus ini ya, sampai mandi hanya cuci itu terus ke bawah. Nah, mulai dari panasnya. Tapi ini kok panasnya tadi ini nih. Tapi ini kok panasnya setelah minum obat turun. Nah, itu adalah kemungkinan. Terus ini ditambah lagi ternyata hasilnya positif, bisa jadi perkembangan penyakit atau natural history of diseases. Gitu. Nah, untuk analisis data. Jadi itu kalimat-kalimat kunci gitu dari siji dijadikan satu tema. Temanya dari mana Bu Tita? Ikutan gitu ya, itu kalimat kuncinya. Karena semuanya pasti akan melakukan ini. Jadi kalau misal pun nanti Bapak Ibu untuk penelitian kuanti, nanti untuk tesisnya kuantitatif, tapi magang iki Bapak Ibu pasti melakukan analisis kualitatif, pasti itu. Coba tampilkan yang tadi kelompoknya Bu Silvi. Stop share Pak Dwi. Ya. Iya. Jadi ini kan satu orang kalau wawancara mendalam, satu orang dianalisis sampai elek, terus nanti ambil responden berikutnya, partisipan berikutnya dianalisis mana sampai elek meneh, baru digabung kalau wawancara mendalam. Kalau FGD penak satu sekali jalan jadi FGD. FGD ini pasti nanti semua melakukan analisis. Oh, tak buka emailnya sedikit. Jam 1.
bisa ya? Ya wis, kayaknya memang istirahat butuhnya. Nanti nanti saya ajari yang untuk FGD ya Bu, karena yang stunting itu pakai FGD, yang di ISKA, ISKA, Tulungagung. Baik, ini sudah jam 11, saya berhenti sampai di sini. Sebelumnya ada pertanyaan nggak? Iya Pak Coki. Kalau wawancara ulang tidak, sekarang dituliskan aja Perbatin yang seingatnya Pak Coki. Jadi pada tanggal berapa, itu siapa, seingatnya Pak Coki. Tidak usah di wawancara ulang. Iya. Jadi kita analisis, sebelum analisis nanti ngobrol sama saya Pak. Ada lagi pertanyaan? Sudah? Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita istirahat. Mau mulai 12:30 atau jam 1? Jam 1. Oke, kita ketemu jam 1. Saya akhirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tita, selamat siang. Selamat siang. Waduh, baterainya. Kata halo ha, like, subscribe, share, klik iha. Sinun yang ne hodinun ita bocira bela ases hana prosesu kuliah iha fakultas kedokter iha magister manajemen rumah sakit fakultas kedokteran Universitas Brawijaya. Oke, ta suruh malu filavalia video tuh.